Sementara itu, melalui Dewan Gubernur di Senin dan Selasa pekan ini, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tetap di level 5,75%. Berikut pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait kebijakan suku bunga terbaru. Berdasarkan hasil asesmen maupun perkiraan tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 24 dan 25 Juli 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75% dan juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5%, suku bunga lending facility tetap sebesar 6%. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainar Taslim selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hadrian, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore, Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini Dekar Saham Gabungan melanjutkan penguatan di level 69. Ini tampaknya akan mampu dipertahankan hingga penutupan perdagangan di sesi kedua. Pak Hadrian, dari sisi sentimen tadi sudah kita sampaikan, komoditas, laporan keuangan, kemudian juga para investor masih menunggu kebijakan The Fed ini. Bagaimana analisis Anda secara teknikal penguatan Dekar Saham Gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, IHSG secara teknikal sebenarnya posisi sedang menguji resisten ya. Resisten IHSG sekarang ada di 6931 sampai 6971. Jadi memang sedang di area resisten, malah sebenarnya agak berpeluang koreksi jangka pendek nih, karena dia masih tertahan di resistennya. Untuk support terdekatnya ada di area 6850, di area MA10-nya IHSG saat ini. Baik, dalam jangka pendek, terutama untuk perdagangan esok hari, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan serta peluang persentase IHSG untuk tembus kembali di atas level 7.000? Iya, ini kalau berdasarkan teknikal yang saya lihat potensinya malah lebih ke arah koreksi jangka pendek ke area sekitar 6850 dulu untuk seminggu ke depan. Dan mungkin nanti setelah itu baru retest lagi area resisten 6931 sampai 6971. Nah, jika tembus di area tersebut, barulah nanti di atas 7.000 apakah bertahan apa tidak nih, baru kita lihat nanti setelah dia berhasil tertembus apa tidak gitu. Baik, koreksi sehat terlebih dahulu untuk indeks harga saham gabungan, kemudian akan menguat kembali dengan peluang potensi ke level 7.000-an lebih besar. Laporan keuangan di semester pertama di 2023 beberapa sudah dirilis ini. Kita ke perbankan big cap terlebih dahulu, Pak Hadrian. BBCA sudah merilis terjadi peningkatan dari sisi laba, sementara BBNI tampaknya baru hari ini akan rilis tepatnya di 4:30 sore di perdagangan atau pasca penutupan di sesi kedua hari ini. Bagaimana analisis Anda kinerja dari beberapa perbankan big cap dan korelasinya dari sisi pergerakan teknikal sampai sejauh ini? Iya, saya rasa kalau ngomongin performance big cap, rata-rata pasti memang membukukan profit gitu kan. Cuman seperti ini akan menjadi momen untuk para investor ambil aksi taking profit nih. Seperti BBCA, high-nya sempat di 9.300, tapi tutupannya mungkin 3 menit lagi kayaknya di area 9.200. Jadi ini memang sepertinya jadi momen untuk taking profit karena publish laporan keuangan yang bagus bagi investor. Oke, rekomendasi Anda untuk BBCA di 9.200 beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Tadi di 93 adanya potensi atau adanya profit taking dalam hal ini. Rekomendasinya bagi yang belum ambil posisi, yang sudah ambil posisi profit taking kemudian ingin buyback kembali. Kalau buyback kembali, saran saya BCA bisa Anda tunggu di area MA20 di area 9.100. Itu udah BCA supportnya. Jadi BCA ini saham defensif, bisa ambil nanti ketika di area support aja. Bagi yang masih punya sebenarnya masih hold, masih oke, karena masih menguat 1,1% dibanding kemarin. Oke, untuk BBCA peluang untuk all time high BBCA, Pak Hadrian? Masih bisa all time high dia di 9.400 ya, jadi sebenarnya masih nggak terlalu jauh. Masih berpeluang untuk menguji level tersebut kembali. Baik, dari BBCA kita bergeser ke perbankan big cap lainnya, terutama untuk BBNI.
yang sore hari ini diperkirakan akan juga merilis kinerja mereka. Tadi sempat tertinggi di 9.125. Posisi saat ini pelemahannya juga sudah mulai terbatas di 0,28%. Rekomendasi untuk BBNI? Ya, BBNI sepertinya sama seperti BCA tadi, sepertinya jadi aksi taking profit ya di area publish laporan keuangan. Untuk saran saya bisa tunggu di area support di MA10 di 8950 ya kalau ingin ambil BBNI. Tapi bagi yang punya masih boleh hold. Resisten berikutnya adalah di 9250 nih, di area tertingginya di tanggal 4 Juli. Untuk BBNI resistennya di 9250. Oke, kemudian untuk BBRI, Pak? BBRI, ya BBRI ini dia masih candle hijau ya, menguat. Bahkan all time highest nih 5.700 sebenarnya BBRI. Nah ini, tutupannya jadi 5650 ini, baru dia turun. Nah, untuk BBRI masih boleh hold dengan batas support di 5575. Karena dia masih all time highest ya, ini BBRI yang mungkin dari semua perbankan dia yang paling strong nih saat ini, yang paling kuat. 5.700 level tertinggi yang juga sudah pernah dicapai oleh BBRI di perdagangan sebelumnya. Dengan posisi saat ini, rawan profit taking tidak untuk BBRI? Cukup rawan, tapi selama di atas level 5575, investor masih cenderung boleh hold gitu. Tapi secara teknikal jika turun ke bawah level 5575 itu baru area taking profit boleh dilakukan. Baik, level 5575 untuk support yang harus diwaspadai untuk BBRI. Perbankan pikir terakhir untuk BMRI, Pak Hadrian. Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri juga ini sebenarnya sama-sama dekat-dekat all time highest ya. All time highest-nya 5625 ya. Angka kemarin ini all time highest-nya saat ini juga masih tutupannya doji ya di area 5550. Masih cenderung di hold, boleh di hold dengan batas support di 5450 untuk Bank Mandiri. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big-cap dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hadrian, selain dari perbankan big-cap, saham-saham dari konsumer hari ini juga sudah merilis kinerja mereka untuk semester pertama di 2023. Kita beralih ke Unilever, Pak. Tadi pun juga masuk dari sisi sentimen untuk Unilever. Kinerja mereka kurang menggembirakan di semester pertama di 2023 dan hal ini juga tergambar dari pelemahan saham Unilever dan tampaknya menjadi salah satu pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Ditutup di level 4.050, melemah di 5,59%. Analisis Anda dari sisi fundamental, kinerja mereka yang cenderung turun, kemudian dari sisi teknikal, sahamnya hari ini koreksi cukup dalam. Iya, kalau untuk teknikal dari Unilever ini udah jebol support ya, emang laporan keuangannya emang kurang bagus. Support terdekat yang bisa kita lihat adalah di area 3960 nih. Ini adalah area terendah di bulan April, tanggal 26 April 2023 nih. Jadi ini perlu dicermati level support tersebut nih. Kalau waktu itu di 3960 dia bisa mantul, nah kita nggak tahu nih apakah kali ini akan mantul apa tidak. Nah, secara laporan keuangan memang Unilever kurang menggembirakan. Secara fundamental sebenarnya memang ini saham yang sebenarnya making profit, tapi profitnya terus turun ya gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih sebenarnya masih profit kan, terakhir Juni 2023 masih profit 2,7 T ya sebenarnya. Cuma secara valuasi memang Unilever bisa kita bilang saham mahal karena kan sebenarnya produk dia produk yang dipakai terus menerus gitu. Tapi secara PER dan PBV ya memang sudah tinggi sekali ya. PER-nya 28 kali gitu. Jadi emang sudah agak tinggi. Nah, untuk saya sih cenderung investor boleh cermati level support aja. Sekarang saat ini kondisi wait and see dulu deh gitu. Apakah dia bisa membal apa enggak di level supportnya. Seperti itu Pak Mas David. Baik, bagi para investor yang belum sempat keluar untuk Unilever, bagaimana dari sisi strateginya? Paling tidak meminimalkan kerugian yang terjadi. Kalau menurut saya kalau yang terlanjur sudah seperti ini bisa wait and see dulu, lihat keadaan support 3960. Nah, jika dia tertembus mungkin bisa dipertimbangkan untuk di balancing portfolio sebagian ke saham yang lebih potensi menguat. Seperti itu Mas David. Baik, analisis untuk Unilever hari ini melemah cukup dalam di 5,59% pasca rilis kinerja mereka yang kurang bagus di semester pertama di 2023. Dan hari ini ditutup di level 4.000
dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, sambil menunggu data penutupan perdagangan di sesi kedua di hari ini, kita akan coba singgung dari saham-saham di sektor energi ini. Masih melanjutkan penguatan dari sisi pergerakan sektoralnya, meskipun penguatan sudah mulai terbatas dan beberapa saham pertambangan batubara, terutama Big Cap yang kemarin sempat naik signifikan, hari ini justru berbalik arah ke zona merah. Bagaimana analisis Anda untuk dari saham-saham yang ada di sektor energi? Ya, sektor energi ini memang banyak campuran ya, ada yang dari batu bara, ada yang minyak, ada yang komoditi yang lain juga. Nah, memang kalau dari batu bara hari ini yang dibuka hijau seperti UNTL, ITMG, Adaro berbalik merah ya. Nah, tapi saya lihat ada beberapa yang masih peluang nih sebagai buy on weakness nih bagi investor, jadi peluang masuk karena secara sektoral sebenarnya masih potensi menguat. Ini sudah masih koreksi oke lah ya, masih di atas support gitu. Jadi buat saya ini akan jadi peluang buy on weakness di sektor energi bagi para investor. Baik, untuk saham-saham pertambangan batu bara, bagaimana dengan saham-saham yang ada di energi lainnya, terutama dari subsektor minyak hari ini? Kalau tidak salah, Medco juga mengalami penguatan cukup signifikan, Pak Hadrian. Ya, di sektor minyak mungkin ada dua yang dicermati, Medco dan PTRO. Dua-duanya sebenarnya breakout ya, menguat cukup signifikan hari ini. Medco menguat 8% hari ini. Nah, ini memang sudah agak ketinggalan sebenarnya potensi buy-nya di hari kemarin, di hari kerja kemarin, Senin, Medco muncul sinyal beli gitu. Hari ini potensi untuk Medco untuk di hold, tapi bukan untuk dibeli, untuk di hold dulu, karena sudah menguat cukup signifikan. Ya, dan akhirnya kembali menembus di atas level 1000-an ini. Rawan profit taking tidak, Pak? Ya, ini kemungkinan akan menguji resisten di area 1115 nih. Nah, ini sudah mulai area rawan profit taking nih, karena ada resistennya di area 1115 ini. Baik, dari sisi pola, sebelumnya sempat menembus di level 1400-an. Kalau kita lihat dari sisi year to date ini. Ya, 1400 ya masih ada itu di sekitar Januari 2023 ya. Nah, ini memang nanti akan bertahap, dia menguji level 1115 dulu nih, biasanya tertahan dulu di resisten sampai 170. Jika dia tidak kuat, dia koreksi dulu, konsolidasi, mungkin 1400 mungkin masih agak jauh, Mas David, untuk dikejar gitu. Baik, analisis untuk Medco dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Untuk indeks harga saham gabungan tampaknya penguatan lebih ke arah terbatas, di mana di penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan hanya menguat di 0,27% dan masih mampu bertahan di level 6.900-an, tepatnya di 6.917.711. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.944.620 dan level terendah tadi di 6.897.978. Selanjutnya saya akan sampaikan beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu, update penutupan beberapa indeks lainnya, pemirsa. Seperti MNC 36 menguat di 0,07%, kemudian Jakarta Islamic Index melemah di 0,90%, LQ45 menguat di 0,15% dan berada di level 963.848. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Barang baku menguat di 0,72%, transportasi dan logistik juga menguat di 0,44%. Konsumsi non-primer tampaknya menjadi pemberat. Tadi ada Unilever, gudang garam dan ICBP hari ini juga tertekan, pemirsa, di 1,29%. Kesehatan juga melemah di 0,61%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menopang penguatan indeks harga saham gabungan didominasi oleh saham-saham perbankan Big Cap. Pertama, BBCA menguat di 9.150, BBRI juga menguat di 5.650. Tadi sempat menyentuh ke all-time high-nya kembali di 5.700, BMRI di 5.550 dan Medco ditutup di 1.080.
Dan keempat saham ini yang masuk ke dalam deretan top gainers tadi juga kita ulas bersama dengan Bapak Hadrian Mainar. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang justru mengalami tekanan yang cukup dalam dan menjadi pemberat datang dari Telkom, infrastruktur telekomunikasi kembali meninggalkan level 3.900-an tepatnya di 3.880. Adaro juga melemah di 2.430. Unilever melemah di 4.050 dan Astra Internasional juga tertekan di 6.500. Updatean perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba ulas saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.